One King telah tiba. Dan kita dapat halaman ini, guys. Timing yang bagus, King. Aku ingin kamu mengikuti perintahku. Kenapa banyak noda? Dan bau itu? Aku langsung diantar ke sini setelah pulang. Gak ada waktu untuk ganti. Sepertinya mereka meninggalkan noda-noda ini. Kenapa kau? Ini dia One Punch Man Season 3 episode 5. Kalau yang belum nonton, di channel ini udah ada episode 1, 2, 3, dan 4, guys. Episode 5 kemungkinan bahas 2 chapter. Dan gini ceritanya. Berhubung JC Staff yang animasiin OPM lagi, kita bisa bikin prediksi per episode apa yang bakal muncul. Ceritanya begini. Sebelum lanjut, klik subscribe dan like dulu ya guys ya. 3, 2, 1. Buat yang udah subscribe, Mimin doain kamu selalu sehat dan kaya raya. Di chapter Let's Go, kita lihat Child Emperor yang ngejelasin tentang jumlah monster yang ada di asosiasi monster pakai satelit. Aku berhasil mengkonfirmasi ada lebih dari 500 tanda panas monster sejauh ini. Berdasarkan kalkulasi, setiap hero harus mengalahkan minimal 60 monster. Aku gak pikir angka itu akan jadi masalah buat kita. Kekhawatiranku hanya ada di kemampuan bertarung para kader. Elder Centipede yang muncul beberapa hari yang lalu, kita tahu dia juga member asosiasi monster. Kita harus berasumsi ada monster demon dan naga di bawah organisasinya. Aku ada bawan monster parasit saja menjaga markas. Apa yang kalian lawan di luar sana? Apa mereka Juan? Kayaknya nyampur. Kebanyakan dari mereka bukan apa-apa, tapi ada yang ganas. Aku masuk ke situasi cukup berbahaya juga. Ya, karena aku sudah mengalami rasa sakit sesungguhnya, aku mengatasinya dengan mudah. Apakah itu benar? Drive Knight kalah? Kita belum yakin. Setelah menginterogasi monster dan mendapatkan info lokasi di kota Z, dia pergi untuk menginvestigasi dan sejak itu komunikasinya hilang. Drive Knight, aku aja belum melihat mukanya. Jadi begitu, dia sudah kalah. Dia punya badan cyborg, jadi sepertinya tidak akan mati. Mungkin dia udah kena damage sehingga dia tidak bisa gerak atau komunikasi. Dan lagi sembunyi sambil menunggu pertolongan kita. Wara begitu, inyam-nyam. Itu berarti kekalahan di antara kita itu mungkin sama seperti Drive Knight. Aku nggak pikir aku bisa kalah. Kirakanlah mereka akan langsung menyerang di momen kontak. Tidak perlu dikatakan lagi, meski monster mencoba berbincang, nggak perlu ngejawab dengan serius. Ingat, simpati kepada mereka mungkin fatal. Boleh aku memotong? Di antara monster-monster itu ada teman-temanku yang dipaksa jadi monster. Aku ingin menyelamatkan mereka. Jika ada yang melihat monster dengan baju tahanan, biarkan ku tangani. Temanku juga jadi monster dan ku tebas tanpa memperdulikannya. Apakah punya cara menyelamatkan mereka yang sudah jadi monster? Puri-Puri pun ngejelasin caranya yang absurd, guys. Dan Atomic minta diskusinya dilanjut. Raja monster Orochi, si bos, dan Gyoro-Gyoro, si penasihat, tanpa pertanyaan sudah pasti ancaman naga. Lagi pula, mereka punya kekuatan untuk mengatur monster sebanyak ini. Meski aku lebih suka menjauhi pertarungan yang terlalu menguntungkan satu sisi. Biar aku urus bos terakhirnya aja. Aku akan menyerahkan yang menghalangi kepada kalian. Makasih semuanya. Hey, jangan memutuskan sendiri. Apa? Maksudmu, kau yang ingin melawan bos terakhirnya? Aku ngelakuin ini demi kalian semua. Kalian gak akan kuat. Tutup mulut wanita ini, biar kita bisa melanjutkan meetingnya. Kalian santai aja. Ini mengapa aku benci mengelola kelas S. Kita tidak berkumpul untuk mengatur lalu lintas. Akhirnya juga, misi ini untuk menyelamatkan tawanan dan mengeradikasi monster adalah sekunder. Tatsumaki, tolong jangan lupakan itu. Dan memulai serangan skala besar yang bisa menghancurkan markas mereka. Aku belum bisa menemukan lokasi bosnya di investigasiku. Markasnya luas dan sangat dalam. Entah bertemu dengan monster rendah atau bos, kita tidak bisa menghindari pertarungan. Adalah tanggung jawab kalian untuk mengalahkan monster yang menghalangi. Jika kita bisa menemukan lokasi tawanan dan si bos dari dulu, kita tidak perlu orang sebanyak ini. Apa kau tahu kenapa kita dikumpulkan di sini? Tatsumaki pun terdiam, guys. Siapapun yang punya setengah otak bisa mengetahuinya. Aku mulai berpikir menggunakan kekuatan psikis berlebihan telah menghambat pertumbuhan fisik dan mentalmu. Child Emperor pun panik, guys. Cut, udah. Tiba-tiba muncul Amai Mas, guys. Hey, kalian semua. Aku penasaran kenapa kalian gak ada di ruang tunggu. Berani ya kalian meninggalkan member tim sepertiku dan memulai meeting rahasia sendiri. Apa maksud dari semua ini? My Mask, enggak kok. Aku nggak pernah bermaksud meninggalkanmu. Kami hanya berpikir untuk mengumpulkan kelas S dulu untuk membahas dan mengkonfirmasi beberapa hal. Kenapa hanya kelas S? Ada member lain seperti diriku, ya kan? Ya, tentang itu. Rencananya adalah meninggalkan non-kelas S di permukaan untuk jadi tim support. Aku tahu dia akan kesel. Itu mengapa aku nggak berbicara apapun sebelum misinya dimulai. Gimana caranya untuk meyakinkannya tanpa melukai harga dirinya ya? Kau juga tahu kenapa? Karena kita semua secara alami membencimu. Enggak masuk akal. Nona Tatsumaki, tolong jangan ngomong hal-hal yang akan memperburuk situasi. Kau ingin aku diam di permukaan? Jelaskan dirimu sendiri. Iya, maksudku itu, kita akan membelah pasukan kita menjadi 2.
tim serang bawah tanah, dan tim support permukaan. Karena kedua tim ini akan terus beraksi, aku ingin memanfaatkan skill kepemimpinanmu. Aku akan senang jika kau mengambil peran ini di tim support. Hanya kita yang akan menyerang di bawah tanah. Aku mengandalkanmu untuk mengatasi monster yang kabur. Ya, tapi aku membawa muridku. Tolong 20 pisah lagi dong. Makan berlebih sebelum pertarungan itu tidak baik. Sebaiknya kau minum protein saja, Penguin. Gak mungkin, kalian tidak bisa diandalkan. Aku akan jadi bagian tim serang juga. Ya, mulai. Apa kau ingin aku mengejakannya? Levelmu terlalu rendah buat pertarungan ini. Kau di squad bantuan. Child Emperor, sepertinya kau tidak mengerti. Beraninya kau menghiraukanku? Jika kau ingin memanfaatkan skill kepemimpinanku, maka bawa aku untuk memimpin kelas S. Kami di bawah pimpinanmu. Jika kau ingin bercanda, seharusnya cukup dinamamu saja. Apa kamu bakal pura-pura tak dengarku? Apa kau ingin kredit? Akan kuberikan milikku selama kau nurut ke Child Emperor. Kita akan melawan monster dengan jumlah begitu banyak. Ini bukan waktunya untuk bertikai. Kenapa kau pakai parfum sebelum bertarung? Zombie Man, kenapa kau tidak bisa mati? Sedikit meresahkan. Kau sebenarnya monster, bukan? Ngomong apa kau? Kau diberi kursi di kelas S hanya karena evaluasi kemampuan bertarungmu. Dirimu yang sebenarnya sangat mencurigakan. Apa kita benar bisa menganggapmu sekutu? Hei, udah provokasinya. Itu tidak baik. Kita semua hero di sini. Itu benar. Kalian semua seharusnya hero profesional. Ngomongin apa sih? Jika kau punya masalah, ya minggir aja. Gak perlu berantem. Jadi nyanyilah atau apapun itu. Kau mengambil posisimu di kelas S begitu saja dan menyalahgunakan hakmu seperti orang bodoh. Jijik untuk dilihat. Reputasimu di asosiasi itu buruk. Aku gak lihat bukti kalian berusaha sebaik mungkin jadi hero. Dan 5 liter botol soda lagi. Apa kau memenuhi tugasmu sebagai mereka yang mempunyai kekuatan? Kau bisa seperti itu? Wow, kenapa kau masih kerja sampingan jadi artis coba? Kau manggil dirimu topeng tampan, tapi sebenarnya tak setampan itu. Kau sadar kan? Tenang dulu, kau akan dihujat oleh media jika kau menyerang Amaimas. Itu berita buruk. Kalian menghormati otoritas dan mengikuti perintah. Itu yang membuat kalian hero kelas S, bukan? Jika tidak begitu, maka kalian cuma individu kuat yang berbahaya. Jadi, izinkan diriku untuk mengambil kesempatan ini dan menggunakan kemampuan kalian. Yang lebih masuk akal, ikuti perintahku saja. Puri-puri pun mikir yang enggak, guys. Gimana kalau kau nyoba untuk bikin kita nurut lewat kekuatan? Itu juga kalau bisa. Darkseid pun agak kaget dan Amaimas kesel, guys. Kau kira aku tidak bisa? Ini bukan bahan bercandaan. Tahan niat membunuhmu, Flash. Itu terserah dia. Jika dia ingin menghalangi pertempurannya, tiba-tiba ada suara. Tuan King telah tiba. Dan kita dapat halaman ini, guys. Timing yang bagus, King. Aku ingin kau mengikuti perintahku. Kenapa banyak noda? Dan bau itu? Aku langsung diantar ke sini setelah pulang. Gak ada waktu untuk ganti. Sepertinya mereka meninggalkan noda-noda ini. Kenapa kau telat? Kemana saja kau? Apa yang kau lakukan sampai kelihatan kayak gitu? Aku diinterogasi. Aku gak pintar ngomong sama nih orang. Gak ada hal spesial untuk dilaporkan. Aku di kota Z. Hotpot. Tiba-tiba dipotong lagi. Tuan King telah bertarung dengan monster-monster dekat di markas mereka di kota Z sendirian. Apa? Bajunya ternodai darah para monster. Lihat, hanya bagian depan yang ternodai. Itu buktinya. Karena jumlah musuh yang sangat banyak, King memutuskan untuk mundur sementara untuk memulihkan staminanya. Itulah ketika kita memohon King untuk datang. Kenapa mereka selalu salah paham sih? Dan disebarkan pula. Non-stop, sendirian. Para hero pun bengong, guys. Itu cukup mengesankan. Aku harus mengakui pengambilan keputusan cepat dan tindakan tanpa rasa takutmu, King. Ternyata masih ada kelas S yang serius tentang jabatannya sepertinya. Gak ada gunanya untuk berargumen di antara kita. Demi King, aku akan mundur. Flash pun diem. Tapi aku akan tetap di tim serang. Gak bisa nego. Dia hebat. Dia nggak mundur sama sekali. Tuan King, melawan seluruh pasukan musuh sendiri, bahkan ceroboh meski itu dirimu. Aku nggak seperti dirimu, Tuan King. Darkseid pergi untuk menginvestigasi zona tak berpenghuni itu sendiri. Dan kita kehilangan kontak dengannya. Kita tidak yakin akan ancaman yang ada di sana. Sekarang ikutlah kita dan bertarung bersama. Dengan tatapan mematikannya, King memberikan jawaban yang hebat. Kita pun cut ke helikopter yang mendarat di atas markas. Pemandangan sama setiap hari. Dipromosikannya kau menjadi penasehat bergantung pada momen ini. Kita sudah mengumpulkan 15 hero untuk tim support. Waktunya pergi. Meski begitu, situasi tetap tidak berubah. Kita di posisi yang sangat tidak diuntungkan. Apa kau masih akan pergi langsung? Sebagai yang bertanggung jawab, aku harus melihat sampai akhir. Aku tidak mengira kau orang dengan keberanian dan determinasi. Aku salah membacamu.
Aku kira kau hanya termotivasi oleh ketenaran. Heh, kau tidak salah mengira itu. Pertempuran ini sekali seumur hidup. Jika kita berhasil mengalahkan asosiasi monster, aku tidak hanya akan dipromosikan, namaku juga akan terdaftar di buku sejarah. Dan kita pun lihat para hero yang nantinya bakal jadi tim support, guys. Terima kasih telah datang. Aku Sekinggar. Aku Sitch. Apa kau sudah mengerti akan tugasnya masing-masing? Tugas kalian adalah mengeliminasi monster yang kabur, menjaga rute mundur, dan melindungi tawanan anak kecilnya. Setelah tim serang kelas S menyelamatkan tawanannya, ini tanggung jawab kalian untuk mengantarnya kembali ke markas. Ini sangatlah penting. Aku dengar tawanannya anak orang penting. Tapi itu nggak masalah, jadi kau nggak usah khawatir. Dan dia adalah hero kelas A, peringkat 34, Feather. Sebenci apapun kita pada para petinggi, kita akan tetap menyelesaikan tugas kita. Kenapa aku yang kena? Hidup susah, mesti kawan keluarga yang bagus. Dan ini kelas A, peringkat 22, One Shotter. Ayo selamatkan dia secepatnya. Dan ini kelas A, peringkat 25, Crescent Eyebrow. Meski begitu, setelah kita mencongkel sarang monsternya, kita nggak tahu apa yang akan keluar. Sudah pasti akan ada perangkap. Kita menyeberangi jembatan sangat berbahaya. Dan ini kelas C, peringkat 133, Gear Spare. Bos, aku ingin mengatakan sesuatu. Silahkan. Kita mengasumsikan resiko menuju wilayah musuh. Kita butuh kesepakatan peringkat kita akan dinaikkan dulu. Jika tidak, aku pikir ini tidak akan sepadan. Dan ini adalah hero kelas B, peringkat 60, Needle Star. Mengerti, aku janji. Oh, baiklah. Sekinggar, kau yakin mereka akan baik-baik saja? Jangan khawatir. Ada dari mereka yang berpotensi jadi kelas S. Atau setidaknya itu yang kuperkirakan. Kau tidak berpikir tameng kita yang melindungi umat manusia tidak cukup kuat? Tuan Sitch, keberadaanmu dibutuhkan. Apa? Apa Silverfang di sini? Yo, Sitch, HP ku hilang. Bisa bawain yang baru nggak?